Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Giani Ferderica Ivanka Katipana dengan NIM 2103020087 dari kelas 1C Administrasi Bisnis. Baik, saya akan memberikan sedikit review tentang buku yang berjudul Introduction to Sociological Theory. Teori sejarah Marx. Marx memahami sejarah sebagai ekspansi progresif dalam kekuatan material atau ekonomi dalam masyarakat, yaitu dalam kemajuan yang dibuat oleh masyarakat dalam mengatur produksi material mereka, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Teori Marx sering disebut sebagai teori historis materialisme karena ia berfokus pada kondisi material atau ekonomi dalam masyarakat dan bagaimana ini menentukan struktur sosial dan hubungan sosial. Yang kedua, aturan metodologi Durkheim sosiologi ilmiah atau studi fakta sosial menurut Durkheim. Meskipun Durkheim kurang dikenal daripada Marx, pengaruhnya yang bertahan lama dalam kehidupan sehari-hari, praktek sosiologi mungkin lebih besar. Hal ini terutama berlaku untuk sosiologi Amerika. Meskipun banyak sosiolog saat ini mungkin tidak mengakui utang apapun kepada Durkheim. Cara para sosiolog mempelajari dunia sangat bergantung pada pendekatan metodologisnya. Dia menguraikan metodologi sosiologi ilmiah dalam The Rules of Sociological Method. Pertama diterbitkan pada tahun 1895 dan dalam studi perintis tingkat bunuh diri di Eropa abad ke-19 atau diterbitkan dalam Suicide 1897. Mendemonstrasikan metode ilmiah yang telah mempengaruhi apa sosiolog lakukan ketika mereka melakukan penelitian kuantitatif. Yang ketiga, teori sosiologi menurut Max Weber. Memahami aksi sosial. Bagi Weber, domain sosiologi adalah tindakan yang bermakna secara subjektif. Sosiologi adalah ilmu tentang dirinya dengan pemahaman interpretatif tindakan sosial dan dengan demikian dengan penjelasan kasual tentang jalannya dan konsekuensinya. Kita akan berbicara tentang tindakan, sejauh individu yang bertindak menempelkan makna subjektif pada perilakunya. Tindakan adalah sosial sejauh mana makna subjektifnya memperhitungkan perilaku orang lain dan dengan demikian berorientasi pada jalannya. Kegiatan budaya dan ekonomi. Buku Weber yang paling terkenal dan salah satu yang menunjukkan apa yang terkandung dalam tugas interpemahaman kreatif adalah The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism. Diterbitkan di tahun 1904 sampai 1905. Seperti yang terlihat dari judulnya, Weber menjelaskan hubungan antara dua domain aktivitas agama dan ekonomi yang umumnya dianggap terpisah, atau seperti dalam pemikiran Marx, analisis dasar superstruktur direduksi satu sama lain. Weber menyelidiki hubungan antara urusan duniawi yang mengorientasikan kegiatan ekonomi, perolehan materi dan kekayaan dan masalah dunia lain, misalnya kehidupan setelah kematian, keselamatan dari agama keyakinan. Teori Weber terlibat dengan topik yang sangat luas, bagaimana budaya dan ide, dan bukan hanya kepentingan materi, penting dalam membentuk perilaku sosial dan institusional sebab berbagai cara di mana motivasi rasional dan non-rasional menembus praktik individu. Yang keempat, teori sosiologi menurut Talcott Parsons dan Robert Merton.
fungsionalisme, dan modernisasi. Talcott Parsons adalah sosok yang menjulang tinggi dalam sosiologi Amerika. Meskipun namanya kurang sering dipanggil di kelas sosiologi hari ini dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu, pada tahun 1940-an sampai 1970-an, pengaruhnya terhadap perkembangan sosiologi Amerika sangat besar. Miliknya berteori menyediakan jembatan ke tradisi klasik dan stimulus yang menyebabkan banyak rekan-rekan dan penerusnya untuk memperkaya teori kontemporer sebagai hasil sebagian dari kritik mereka dari teori besar Parsons yang sangat menggeneralisasi. Dan meskipun dia dikritik karena kecenderungan abstraksi dan konservatisme sosial, beberapa tahun terakhir telah melihat kebangkitan minat pada ide-ide Parsons, atau misalnya Alexander 1985, Moss and Savchenko 2006. Pada tahun 1930-an, ketika Parsons kembali ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan PhD-nya di Universitas dari Heidelberg, atau di mana Max Weber telah menjadi profesor sampai kematiannya pada tahun 1920, atau American Sociology masih menemukan kakinya. Fokus utamanya adalah studi empiris tentang masyarakat perkotaan. Talcott Parsons adalah tokoh terkemuka dalam sosiologi Amerika abad ke-20. Dia memperkenalkan ide-ide Weber dan Durkheim kepada mahasiswa Amerika dan menantang sosiologi Amerika untuk berpikir besar, untuk melihat nilai dalam analisis teoretis dan empiris skala besar dan sintesis terpadunya. Kontribusi teoritis Parsons sendiri mencakup skema untuk menganalisis berbagai masalah inti dalam sosiologi. Model masyarakatnya sebagai sistem tindakan bermanfaat untuk memahami saling ketergantungan institusi sosial dan sambil menekankan agen voluntaristik dalam tindakan. Ia juga menggarisbawahi pentingnya budaya dalam menentukan tindakan, sebuah penekanan yang telah menjadi penting dalam mendorong kelompok saat ini, sosiolog, untuk mengambil budaya serius. Yang kelima, teori kritis teknologi, budaya, dan politik. Kemajuan teknologi dan sosial terlepas dari masyarakat yang sangat berbeda pra-internet, di mana Horkheimer dan Adorno menulis analisis mereka tentang teknologi dan budaya sangat dapat diterapkan saat ini, mengingat begitu luasnya teknologi dalam kehidupan kita. Mereka menyadari bahwa teknologi sangat penting untuk memastikan efisiensi dalam pencapaian tujuan. Jelas, sebagian besar perangkat teknologi yang kita gunakan setiap hari membuat hidup kita lebih lancar dan efisien, dan memberi kita lebih banyak kendali atau kegiatan. Coba pikirkan, berapa banyak waktu dan masalah yang kita hemat dan menggunakan email, ponsel, SMS, atau bagaimana akses internet. Memberi kita begitu banyak informasi tentang banyak hal, atau buku, politik, restoran, dan bagaimana kita pada gilirannya secara aktif menggunakan teknologi untuk secara pribadi menambah aliran gambar, informasi, dan opini melalui Facebook, Twitter, blog, YouTube, dan lain-lain. Teori kritis sepenuhnya menyadari banyak cara positif bahwa kemajuan teknologi meningkatkan institusi sosial dan kehidupan sehari-hari. Bahkan mengingatkan kita pada janji besar kemajuan sosial yang ditanamkan oleh pencerahan, penegasan, penalaran ilmiah sebagai jalan maju dari mitos dan tradisi non-rasional yang melegitimasi ketidaksetaraan sosial, misalnya hak ilahi monarki yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Lihat pendahuluan
menyatakan pencerahan dipahami dalam arti luas sebagai kemajuan pemikiran, selalu bertujuan untuk membebaskan manusia dari rasa takut dan menempatkan mereka sebagai master. Interaksionisme atau simbolik. Perkembangan diri melalui interaksi sosial. Matt berpendapat bahwa diri itu aktif. Itu selalu secara refleks memproses apa yang terjadi, kita terlibat. Jika Anda mau, dalam percakapan internal yang berkelanjutan dengan diri kita sendiri, menggunakan diri untuk memantau dan mengevaluasi diri. Bahkan ketika kita sendirian, kita berpikir kembali pada beberapa pengalaman, bagaimana penampilan kita, bagaimana kita bertemu dengan orang lain di pertemuan sosial. Baik, itu saja review yang saya ambil. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan kekurangan dalam review saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.